hari ini saya baru sampai dari Kepanjen, Surabaya, dan detik ini sudah di Jakarta. Kemarin itu kita melakukan persidangan ya pada acara eksekusi terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Karena jaksa penuntut umum ini mendakwa Isa Jega itu dengan pasal pencemaran nama baik, junto pemerasan kan gitu. Oke. Jadi saya kira ini musim hal-hal yang memang kasus dunia skincare seperti yang terjadi saat ini. Nah, akan tetapi di dalam kasusnya Isa Jega itu tidak pernah memeras yang namanya SS kan gitu. Oh, bukan SS, SPS gitu. Ya, namanya hampir sama, ada S-nya kan gitu. Oke. Nah, yang dibuktikan jaksa kan menuduhkan bahwasannya Isanya itu pengen bertemu. Jadi dakwaan ini sangat aneh sekali, dakwaan daripada JPU. Masa kamu ajak saya ingin bertemu terus dituduh pemerasan gitu. Terus itu juga nggak ada permintaan uang di situ. Oh gitu. Cuma hey, apa kabar? Kapan kita ketemu? Gitu aja. Terus dibilang pemerasan. Ngaco gitu. Oke. Saya kira itu adalah alibi jaksa untuk melakukan penahanan terhadap Isa Jega. Nah, karena memang kan pasal yang dituduhkan itu kan laporan polisinya itu sesuai dengan yang kita lihat adalah pencemaran nama baik. Sekarang aja itu diubah jaksa penuntut umum kasus pemerasan kan gitu. Saya kira ini adalah hal yang memang tidak sinkron dalam kasus hukum ini. Karena apa? Karena si SPS ini pertama kali melihat peristiwa dugaan pidana itu di Jakarta Selatan, bukan di Kepanjen gitu loh. Karena memang dia lihatnya itu di Jakarta Selatan, otomatis kan TKP-nya itu di Jaksel. Kalaupun dia mau buat laporan polisi ya di Polda Metro Jaya ataupun Polres Metro Jakarta Selatan, bukan di Polres Malang, Polres Kepanjen ataupun Polda Jawa Timur. Jadi dengan TKP yang salah ini makanya kita eksepsi. Nah, kenapa kita eksepsi? Karena dakwaan jaksa penuntut umum itu telah keliru. Makanya tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengadili itu. Yang berwenang mengadili kasus Isa Jega adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena lokus deliktinya itu berada di Jakarta Selatan yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan loh. Oke. Jadi saya melihat peristiwa ini berada di Jakarta Selatan, ada gitu. Jadi ada tertuang di dalam BAP. Bang, menarik nih kata pemerasan yang sekarang juga udah proses sidang keberapa? Sidang kedua. Dan fakta-fakta jaksa penuntut umum apa sih Bang dalam perkara ini? Jaksa penuntut umum mendakwakan Isa itu karena memang dia chat itu kita boleh ketemu nggak gitu. Nah, Ya. itu dituduh pemerasan. Ya. Nah, terus satu lagi jaksa penuntut umum itu menuduh Isa Jega itu mencemarkan nama baik karena dibilang sound the ship dan itu nggak glowing atau hidung jambu. Itu kan kata-kata sarkasme menurut saya, dan itu tidak menyebut nama orang. Yang dikatakan pencemaran nama baik itu adalah nama seseorang yang dicemarkan, itu tidak ada menyebut nama. Makanya perkara yang aneh sekali gitu loh. Ketika dibilang itu doksulatif, hidung jambu, gak glowing, sound the ship, pencemaran nama baik, nama yang mana? Tapi dia menyebutin kata nama nggak juga kata inisial? Dia dipersoalkan di dakwaan itu kan saya lihat itu SPS ini merasa tercemar nama baiknya karena disebut doksulatif, hidung jambu, gak glowing, satu lagi sound the ship, gak ada disebut dia. Contohnya itu nama ini disebut, contohnya bicaranya anjing gitu kan, nah, itu baru pencemaran nama baik. Atau dituduh hal-hal yang ini. Kalau kita bilang kamu mirip SpongeBob dan lain-lain, terus kita merasa dicemarkan nama baiknya, aneh gitu. Jadi kata-kata itu, makanya saya bilang kemarin di muka persidangan ya, bahwasanya perkara itu adalah perkara hayalan yang diadili.
Masa perkara orang berinspirasi, menghayal, menyebutkan suatu cerita dongeng, justru dongengnya itu dipidanakan karena Isa Jek ini kan sering buat program dongeng, Iya. iya kan? Acara-acara dongeng-dongeng gitu. Dan dia nggak pernah menyebut nama orang. Ini kok baper gitu. Makanya saya bilang ini kita mengadili perasaan Pak Jaksa kan gitu. Makanya kemarin jaksanya itu pucat. Ketika saya tanya itu, coba dibuktikan kan gitu. Yang merasnya yang mana? Buktikan transfernya berapa? Dia ada terima duit, buktikan. Nggak bisa dibuktikan jaksa. Kalau pemerasan setahu saya itu dia menerima duit, contohnya 4 miliar dikantongin, dibelinya rumah ataupun untuk cicilan rumah, mungkin itu masuk unsurnya kan gitu. Karena ada yang dirugikan. Lah kalau cuma mengajak ketemu, ya kan? Terus kamu laporin saya dengan pemerasan, kan nggak masuk akal. Tapi kan ada unsur nggak bang di situ? Unsurnya ada nggak? Pertanyaannya apakah mengajakkan bertemu dulu kita, itu pun nggak jadi bertemu, pemerasan nggak itu? Jaksa penuntut umum mendakwakan seperti itu. Terdakwa Isa Jega mengajak bertemu pelapor dan pertemuan tidak ada katanya. Topiknya? Topiknya juga nggak ada, pengen bertemu aja. Kapan kita bisa bertemu saya katanya. Terus kok dibilang pemerasan? Tapi kan sekarang materi yang lagi beredar buktinya ada tersangka inisial MM dengan Khairat sekarang ditahan. Ini kan dugaan-dugaan skincare itu dikalkulasi atau disebarluaskan dengan modus-modus yang akan memboikot atau gimana? Ada nggak unsur itu bang? Nggak ada. Percakapan chat itu di situ yang saya lihat itu Isa Jega, kapan nih kita ketemu say? Gitu loh. Si pelapor nggak mau ketemu. Nah, terus dituduh pemerasan dia. Lain halnya mereka bertemu ada pembicaraan lain-lain dan lain-lainnya. Kan wajar dong dia mengajak kapan kita bertemu saya karena dia kan dulu ex brand ambassador yang bersangkutan. Dia mantan brand ambassadornya itu. Terus hal biasa aja gitu, sekarang aja nggak dipakai gitu. Nah, terus karena memang dia nggak suka dilaporin ke polisi, dituduh pencemaran nama baik, dituduh pemerasan dan lain-lain. Apa sebagai PH Isa Jega sendiri bisa menganalisa nggak sih bang antara pemerasan sama undang-undang ITE, kan masuknya di undang-undang ITE kan? Sama dua-duanya undang ITE itu juga 20, kalau pencemaran nama kan 27A. Okay. Kalau memang pemerasan itu 27B-nya dimasukin kan gitu. Okay. Nah, jadi unsur pemerasan ini di dalam undang-undang ITE itu ada 4 unsur ya. Yang pertama itu barang siapa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Ada dulu melawan hukumnya nih. Melawan hukumnya atau contohnya menipu orang, membohongi orang, merugikan orang. Secara melawan hukum lah dilakukan kan gitu. Kalau untuk meng-SMS orang apa kabar, melawan hukum nggak itu? Nggak melawan hukum, hanya kabar sehat atau tidak ya. Terus yang kedua, dengan ancaman ataupun dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Iya. Ada nggak itu? Contohnya nih, kalau gua mau bongkar lu, gua hancurin lu, kalau nggak gua kasih gua duit, gua bongkar kasus lu dan segala macam. Itu mungkin ada ancam intimidasi kan gitu. Ini nggak ada. Makanya saya bilang buktikan ancamannya mana gitu atau kekerasannya mana gitu. Terus yang ketiga, menimbulkan kerugian bagi korban. Persoalannya ada nggak Isa Jega menimbulkan kerugian uang diterima dia dari situ? Nggak ada bukti itu, nggak ada Nggak penyidikan. ada. Makanya saya bilang jaksa, kalau lu bisa membuktikan Isa Jega meras, uangnya ada transfernya, saya mengundurkan diri dari pengacara dia, saya bilang. Saya tanya, Isa uang dari mana kata dia gitu. Dulu dia memang ex brand ambassadornya yang bersangkutan, udah dibilang Isa itu. Jadi hal yang wajar saja, dia nanyakan apa kabar, kapan kita ketemu dan lain-lain gitu. Tiba-tiba sekarang apa malah justru dipidanakan gitu. Nah, terus unsur yang keempatnya itu yaitu dengan cara menakut-nakuti seseorang. Dia nggak ada nakut-nakuti yang bersangkutan. Terus nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau umpamanya dia hanya bercerita dongeng dan dia tidak menyebutkan nama seseorang, saya kira itu bukan pencemaran nama baik. Terus pemerasannya di mana? Tapi kan tertuju bang, ada poin tertuju, minstrenya ada loh Ya, tertuju. kalau jaksa kan suka-suka dia buat pasal, tapi kan belum tentu benar. Sama seperti Nikita Mirjani dilaporin si
bisa jaga pencemaran nama baik, fitnah, peladuan palsu dan lain-lain tidak terbukti oleh pengadilan. Pengadilan melihat ini kasus ecek-ecek tuduhan yang dibuat-buat gitu. Jadi kalau memang you juga berperkara dengan jaksa, jaksa menambahkan pasal, itu kewenangan jaksa menambahin pasal. Tapi terbukti nggak dia melakukan itu, nanti hakimnya akan menentukan gitu. Kalau kita kan hanya melakukan tangkisan terhadap tuduhan jaksa ini. Makanya kemarin saya juga protes itu kepada jaksa penuntut umum, saudara jaksa, tolong saudara itu penuhi hak Isa Jega. Karena saudara sampai sekarang tidak memberikan berkas perkara secara lengkap. Jaksanya pucat bos, kicep dia gitu. Sebagaimana pasal 143 ayat 4 itu dikatakan bahwasanya terdakwa ataupun tersangka atau melalui kuasanya berhak mendapatkan berkas perkara lengkap. Jadi saya itu kemarin bersidang 2 hari itu, 2 kali persidangan itu tanpa adanya berkas perkara. Terus yang mau kita periksa apa? Masa dia nggak transparan? Dia kasih dong. Laporan polisinya mana? Yang disangkakan apa, buktinya mana? Nggak ada bos. Nggak ada surat salin. Nggak ada dikasih kita berkas perkara lengkap. Makanya ini aneh sekali. Sampai hakimnya tegur ya kemarin ya. Hakimnya bilang, itu hak dia. Kamu kan telah menuduhkan dia, mendakwakan dia. Kasih berkasnya kata hakimnya. Pucat ya, iya yang mulia. Oh, kalau kemarin saya nggak ada persidangan bisa kacau itu. Jangan terjadi persidangan peradilan sesat di sini. Jadi jaksa penuntut umum ini kan menuduhkan Isa Jega pencemaran nama baik. Buktinya apa? Kasih dong ke kita biar kita teliti dan nilai. Benar nggak? Apalagi udah ditahan. Nah kalau memang berkasnya nggak dikasih, terus saya mau periksa apa? Masa saya harus ngikuti dia aja marah? Terus pembelaan saya apa? Terus kata dia cukup keterangan saksi aja bang. Loh, kalau cuma kata-kata orang saya periksa ngapain? Itu penjara semua ya kali banyak orang ya. Oh iya masuk penjara semua. Jadi dia memberikan keterangan saksi aja. Ngapain saya periksa keterangan saksi orang? Yang saya periksa itu benar nggak dia dilaporin polisi? Laporan polisinya mana suratnya? Benar nggak dia ditahan? Penahanannya mana? Benar nggak dia dituduhkan pencemaran nama baik? Buktinya apa? Itu harus dikasih ke saya semua. Karena itu memang kewajiban jaksa penuntut umum pada waktu pelimpahan berkas perkara memberikan berkas itu kepada penasihat hukum ataupun terdakwa. Makanya ini perkara yang aneh menurut saya gitu loh. Tapi saya sangat hormat sekali, salut sekali kepada teman-teman media yang begitu ramai kemarin, karena saya juga minta bantuan media agar kasus ini dikawal. Ya kan? Karena apa? Karena ini sangat rentan sekali dengan intervensi kasus ini. Karena kita ketahui perkara ini juga sangat cepat sekali, secepat kilat, bagaikan pesawat jet gitu loh, tiba-tiba udah ditahan dan udah disidangkan gitu. Sampai pra-peradilan kita aja gugur, teman-teman juga tahu saya mengajukan prapit gitu, tapi itu gugur karena apa? Pokok perkaranya udah disidangkan. Makanya saya mohon juga kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, karena beliau juga ketua majelis hakimnya juga yang memimpin perkara ini, agar menangguhkan penahanannya Isa Jega. Karena kan kita sudah bersurat kepada pengadilan agar penangguhan penahanan Isa Jega ini dikabulkan seperti itu. Bang, apakah sebagai PH Isa Jega sendiri bisa menganalisa kan bahwa ini juga ada titik kejanggalan antara undang-undang ITE dan pemerasan, tapi buktinya kan nggak ada, dasarnya dugaan dari abang sebagai PH. Namun kan ini juga ada perkara kita sedikit soal MM, ada dugaan 3 pasal yang dikenakan, yaitu undang-undang ITE dan TPPU. Nah, ada 2 pasal kan masuk di substansinya si Isa Jega ya, ITE dan pemerasan, tapi belum ada pembuktian terdugaan masih ada dugaan. Nah gimana tuh bang, dengar kata Isa Jega soal ini, kita juga ada. Ini kita kemarin bilang ini adalah doa saya yang didengarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Pak. Dan itu merupakan karma bagi dirinya gitu. Kenapa? Karena dia pernah dikriminalisasi oleh yang bersangkutan ini, dilaporkan ke polisi, sampai dilakukan kurungan penjara 4 bulan lamanya. Bayangin, yang laporin siapa? Yang bersangkutan ini si MM. Tiba-tiba ya dia bebas murni, dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwasanya si Isa Jega ini adalah korban sesungguhnya, karena ini sudah diajar babak belur, dilaporin lagi. Bayangin bagaimana hati nurani kita melihat itu. Gua udah hajar lu babak belur deh, terus gua laporin lu, perasaan saya bagaimana? Nggak pakai perasaan. Maka dari itu
Kalau kita melihat kasihan bang ini segala macam, emang lu nggak kasihan terhadap orang-orang yang sudah pernah lu penjarain? Banyak juga yang sudah kamu penjarakan, seperti si goyang joget-joget itu, anak muda itu, siapa yang keribu itu? Padel. Hah? Padel. Iya, padel itu gitu. Terus ada lagi pengacara di sininya digebukin sampai berdarah, ya kan? Sampai teriak-teriakan gitu. Nah, terus ada lagi itu, banyak lah yang sudah dipenjarain dia. Dia nggak melihat orang. Artinya kalau kita ingin berempati terhadap orang, kita harus berkaca dulu pada diri kita. Apakah kita sudah baik terhadap orang lain? Makanya saya bilang karma itu pasti ada. Hari ini kamu penjarakan orang lain, besok kamu pasti akan dipenjarakan orang lain. Hari ini kau berbuat kebaikan, besok akan dibalas dengan kebaikan. Dasar apa dia ngomong kayak gitu, Bang? Yang mana? Bisa juga bilang bahwa karma berjalan. Loh, dia bilang itu adalah karma bang, kata dia gitu. Iya. Saya bang, abang lihat kan dulu abang penjara saya dulu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke. Saya aja bang ditahan 4 bulan bang. Iya. Nah setelah itu Bang Pitra bela, buktikan di pengadilan saya nggak bersalah, saya nyatakan bebas sama hakim, dan hakim menganggap saya adalah korban. Sampai mereka banding kasasi ke Mahkamah Agung, kalah 3 kali mereka untuk melawan seorang Pitra Romanus Sution, gitu. Bukan sombong gitu.